Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau kajian penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, sekarang kita masih membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada satu pembahasan tentang menyuruh para pemimpin, para raja kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Itu pembahasan kita pada sore hari ini. Ya. Ikhwatal Islam, azakullah. Jadi yang boleh untuk kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap para pemimpin, para khalifah misalnya, atau para orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sebuah pemerintahan, maka kita hanya memiliki dua saja caranya, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa yang dia lakukan itu. Ya, yang kedua adalah menasihati. Ya, jadi kita menjelaskan kepada mereka. Ya, yang kedua adalah menasihati mereka. Adapun perkataan kasar kepada mereka, meskipun tujuannya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang kasar, dengan kata-kata yang kasar, seperti perkataan wahai zolim, wahai orang yang zolim, wahai orang yang tidak takut kepada Allah. Nah, maka ini tidak diperbolehkan kita beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kata-kata ini, dengan mengucapkan kata-kata ini, karena ini akan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Ya, akan menyebabkan keburukan yang lebih besar. Ya. Namun jika dia takut hanya kepada dirinya saja, ya artinya seandainya dia mengucapkan kata-kata demikian dan dia takut kemurkaan dari sang raja ini atau sang pemimpin ini hanya menimpa dirinya saja, maka menurut jumhur ulama maka itu diperbolehkan. Tapi kalau dapat menimpa orang lain, banyak orang, maka itu tidak diperbolehkan. Karena dorornya, kemudaratan itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya, ini ikhwat Islam, azakumullah. Ya, jadi tidak diperbolehkan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para raja, para khalifah, para pemimpin tinggi di sebuah negara misalnya, atau sebuah wilayah, sebuah daerah, ya, atas apa yang dia lakukan, ya, dari atas apa yang dilakukan tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, betul tujuan kita baik untuk mencegah kemungkaran, tapi jika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para raja pada saat itu atau pada para pemimpin tertinggi di sebuah wilayah atau sebuah negara, sebuah pemerintahan, jika dapat menimbulkan kemudaratan, bahaya yang lebih besar. Iya. Ya, karena bentuk
kedekatan kita kepada para pemimpin adalah dengan memberikan pengagungan kepada mereka, dengan bersikap apa namanya menghormati dan menghargai mereka. Ya, ya. Oleh karena itu, jika para pemimpin, para raja, para pembesar-pembesar di sebuah negara itu mendengar dari kata-kata rakyatnya, warganya dengan perkataan wahai zolim, wahai fasik, ya eh, maka para raja itu memandang ini adalah bentuk penghinaan, ya bentuk namanya merendahkan, ya maka bisa mereka murka dan memberikan mudarat yang lebih besar. Maka hendaklah dihindari ya perkataan-perkataan yang kasar terhadap para pemimpin kita, meskipun tujuan kita baik. Ya, ini kuatan Islam. Azakullah. Ya, berkata Imam Ahmad, salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, beliau mengatakan janganlah sekali-kali kalian menentang para raja. Artinya dengan melakukan sikap-sikap yang tidak baik ya pada para raja. Ya, meskipun tujuan baik tapi sikapnya, caranya yang tidak baik. Karena apa? Kenapa Imam Ahmad melarang demikian? Karena para raja, para pemimpin besar itu di sebuah negara, dia memiliki pedang yang terhunus. Artinya mereka memiliki kekuatan personil, ya kekuatan persenjataan dan seterusnya. Ya, adapun yang terjadi dari ulama-ulama terdahulu yang mana mereka berani menentang para pemimpin-pemimpin mereka, ya karena para ulama pada saat itu mereka disegani oleh para pemimpin. Ya, jadi ulama-ulama terdahulu itu mereka disegani sehingga mereka berani berbicara secara tegas, secara lantang dan seterusnya. Ya, itu ada perbedaan ya, perbedaan di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Ikhwatul Islam, ada di sini eh, Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa nasihat-nasihat para ulama salafus soleh terdahulu yang mereka sampaikan kepada para khalifah dan para pemimpin. Ya, di antaranya di sini ya berkata Sa'id bin Amir Ibnu Khattab, ya beliau mengatakan sesungguhnya saya ya apa namanya sesungguhnya saya menasihati engkau dengan kata-kata ya yang apa namanya kata-kata yang ringkas dari ajaran Islam ini, yaitu ikhsyallaha finnas, takutlah kamu kepada Allah di hadapan manusia, ya, dan janganlah kamu takut kepada manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah perkataanmu itu menyelisih perbuatanmu, ya, maka sebaik-baik perkataan itu apa yang dibenarkan oleh perbuatan. Maka hendaklah engkau mencintai orang-orang muslim yang dekat dari kamu atau kerabatmu ataupun orang-orang yang bukan kerabatmu sebagaimana engkau mencintai dirimu dan mencintai keluargamu. Iya. Maka hendaklah engkau mempertahankan, membela kebenaran, mencari kebenaran selama engkau mengetahui itu kebenaran. Dan janganlah kamu takut ya eh, terhadap Allah dari orang-orang yang mencela kalian, dari celaan-celaan siapapun. Ya, maka ya inilah ikhwatul Islam azakumullah ya. Apa namanya? Nasihat Sa'id bin Amir. Ya, nasihat Sa'id bin Amir salah seorang ulama salaf terdahulu ya kepada para pemimpin, pada sang khalifah. Ya. Eh, artinya mereka ini adalah orang-orang yang disegani oleh para penguasa pada saat itu. Sehingga mereka berani untuk menasihati para penguasa dengan kata-kata yang tegas ya. Tapi tentu juga
bukan dengan kata yang kasar tapi dengan kata yang tegas ya, yang berani, yang lantang tapi bukan menghinakan, bukan kata-kata yang merendahkan dan seterusnya. Iya. Ini ada kisah yang lain sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, beliau mengatakan Khalifah Umar bin Khattab pernah keluar dari suatu hari, pernah keluar dari masjid bersamanya salah seorang ya yang bernama Al-Jarud. Tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan seorang perempuan ya, maka Umar pun memberikan salam kepada perempuan itu dan perempuan itu menjawab salam Umar. Lalu perempuan itu mengatakan, wahai Umar, ya sesungguhnya engkau dulu itu belum bernama Umar, masih Umar kecil di sebuah pasar yang mana engkau bermain dengan anak-anak. Ya, maka tidak lama kemudian engkau pun menjadi seorang Umar, bukan lagi Umar yang kecil tapi Umar yang besar. Kemudian tidak lama kemudian engkau pun menjadi seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah. Maka apa kata perempuan itu? Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah terhadap rakyatmu. Ya, ketahuilah siapa yang takut kematian, maka dia pun akan takut ya al-fawat. Artinya jangan dia takut, jangan sampai dia tidak jangan sampai dia meninggalkan amal-amal kebaikan sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Maka Umar pun menangis. Ya, maka Umar pun menangis mendengarkan nasihat dari seorang perempuan ini kepadanya. Maka pengawal Umar atau Al-Jarud mengatakan, ya wahai wanita, engkau telah ya berbuat ya berani kepada Amirul Mukminin sehingga engkau membuat dia menangis. Ya, apa kata Umar? Biarkanlah dia. Tidaklah engkau mengetahui wahai Jarud siapakah perempuan ini? Dia adalah Khawla bintu Hakim. Dia adalah Khawla bintu Hakim binti Hakim yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataannya dari 7 lapis langit. Ya, artinya pernah kejadian di khususnya di zaman Nabi bahwasanya perkataan Khola ini langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas dari langit yang di atas langit yang ketujuh ya, perkataan Khola ini. Maka Umar pun ya maka saya pun lebih pantas untuk mendengarkan perkataannya. Artinya perkataannya perkataannya Khola saja didengar oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala terima perkataannya, apatah lagi Umar yang tentu sangat yang hanyalah seorang hamba, bukanlah seorang khalik, ya bukanlah pencipta, ya artinya sang pencipta saja mendengarkan perkataan manusia dan menyetujuinya dan menerimanya, apatah lagi Umar yang bukan Tuhan, ya lebih pantas lagi untuk menerima nasihat dari seorang perempuan tersebut. Ya luar biasa ya, tentang apa namanya nasihat yang luar biasa seorang wanita perempuan yang menasihati sang khalifah pada saat itu. Ya, ini juga ada kisah juga, ada seorang syekh, seorang tua ya pernah menemui Muawiyah. Muawiyah ini adalah seorang khalifah pertama dari Bani Umayyah. Maka seorang syekh ini atau orang tua ini mengatakan, bertakwalah kamu kepada Muawiyah. Bertakwalah kamu kepada wahai Muawiyah. Ya, bertakwalah kamu wahai, artinya takutlah kamu kepada Allah wahai Muawiyah. Ya, ketahuilah bahwasanya setiap hari itu maka itu ada yang keluar darimu dan setiap malam itu ada yang mendatangimu. Maka tidak ada yang datang dari dunia ini melainkan engkau semakin jauh daripada dunia. Ya, sedangkan terhadap akhirat engkau semakin dekat. Ya, betul ya. Maksudnya kita ini sebenarnya terhadap dunia kita semakin lama semakin meninggalkan dunia ini. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia berarti kita sudah berpisah dari dunia. Sedangkan akhirat kita menuju ke akhirat. Semakin hari semakin dekat kita menuju kepada akhirat atau kepada kematian. Ini ikhwatul Islam, azakullah ya. Nasihat ya seorang tua kepada Muawiyah ya, sang khalifah ya, atau ya
Ya, kemudian yang berikutnya adalah kisah Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu seorang khalifah dari Bani Umayyah, pernah memasuki sebuah kota dan tinggal di kota itu selama 3 hari. Lalu beliau mengatakan, apakah ada di sini laki-laki yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW yang bisa berbicara dengan saya? Maka dikatakan kepadanya, ya ada. Laki-laki itu bernama Abu Hazim. Ya, maka dipanggil Abu Hazim ini untuk bertemu dengan sang khalifah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, maka sang khalifah berkata, wahai Abu Hazim, ya, kenapa engkau bersifat uh, kaku, ya, atau bersifat uh, tidak tidak menghormatiku, tidak menghargaiku? Maka Abu Hazim mengatakan, ya, sikap apa yang tidak baik dari aku ketika engkau melihat saya? Ya, maka sang khalifah mengatakan, ya, para pembesar-pembesar Madinah ini mendatangi aku semuanya kecuali engkau yang belum mendatangi aku. Ya, maka Abu Hazim mengatakan, ya, majara baini wa bainaka ma'rifatan atika alaih, yaitu uh, saya belum mengenal engkau sehingga saya pun tidak mendatangimu. Artinya Abu Hazim ini ya tidak mengenal Sulaiman bin Abdul Malik, maka dia pun tidak mendatanginya. Itu faktornya. Ya, ya, apa kata Sulaiman? Ya, orang ini benar. Abu Hazim ini benar. Lalu uh, sang khalifah mengatakan, wahai Abu Hazim, kenapa kami itu tidak menyukai namanya kematian? Ya, apa jawaban Abu Hazim? Karena kalian telah menghidupkan, telah menyibukkan diri kalian dengan dunia, sedangkan kalian telah tidak mempersiapkan bekal kalian menghadapi kematian. Ya, maka kalian pun benci untuk berpindah dari dunia yang sementara ini menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Ya, maka apa kata sang khalifah? Engkau benar, wahai Abu Hazim. Ya. Kemudian sang khalifah mengatakan, bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat? Ya. Apa kata Abu Hazim? Adapun orang yang baik, maka sama dengan orang yang berpergian jauh, lalu dia menemui keluarganya dalam keadaan senang dan gembira. Adapun orang yang jelek, orang yang buruk, perangainya dan seterusnya, sama seperti hamba sahaya yang lari dari tuannya. Ya, ketika dia datang kepada tuannya, maka dia dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan sedih. Ya, maka sang khalifah pun menangis, ya, mendengarkan nasihat yang sangat menyentuh jiwanya itu. Ya. Kemudian apa kata sang khalifah? Kalau gitu, ya, apa yang mesti saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Azid? Hendaklah engkau, ya, memperhadapkan dirimu tuh, menimbang dirimu tuh di atas Al-Qur'an. Ya. Maka engkau akan mengetahui siapa dirimu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala, maka sang khalifah mengatakan, wahai Abu Hazim, ya, di ayat yang keberapa saya mengetahui ini yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang perkara ini? Ya, maka Abu Hazim mengatakan itu terdapat pada surah Al-Infitor ayat 13 sampai 14. Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu sungguh dia akan berada dalam surga, kenikmatan yang kekal abadi, sedangkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk perangainya itu akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Ya, maka sang khalifah mengatakan, wahai Abu Hazim, di manakah rahmat Allah? Maka Abu Hazim mengatakan, qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dia membacakan ayat
satu ayat dari surah Al-A'raf ayat 56 yang bunyinya qaribu minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian Sulaiman sang khalifah bertanya lagi, wahai Abu Hazim, siapakah manusia yang paling berakal? Ya, kemudian apa kata Abu Hazim? Yaitu orang yang mempelajari hikmah, lalu dia mengajarkan hikmah itu kepada orang lain. Kemudian sang khalifah berkata lagi, siapakah orang yang paling bodoh? Ya, apa kata Abu Hazim? Orang yang merendahkan dirinya dalam orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam hawa nafsu orang lain dan dia berbuat zolim kepada orang lain. Lalu dia menjual agamanya untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan dunianya. Kemudian sang khalifah berkata lagi, wahai Abu Hazim, doa apa yang sangat diistijabah, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Abu Hazim? Doanya orang-orang yang khusyuk ya dalam beribadah kepada Allah, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang khalifah bertanya lagi, wahai Abu Hazim, sedekah apa yang terbaik? Ya, yang bersih, yang paling bersih. Apa kata Abu Hazim? Yaitu bersedekah tatkala seseorang itu dalam keadaan kesempitan hidupnya. Artinya meskipun dia sempit hidupnya, sempit ekonominya, tetapi dia masih sempat bersedekah. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah ya, luar biasa ya, tentang nasihat-nasihatnya para ulama kepada sang khalifah ya, pemimpin ya, mereka betul-betul mampu untuk memberikan nasihat kepada para ulama, kepada apa namanya, kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, ini disebutkan ya. Eh, Kemudian sang khalifah mengatakan, ya Abu Hazim, doakanlah kami kebaikan. Ya, doakanlah kebaikan untuk kami. Ya, apa kata Abu Hazim? Maka dia berdoa, ya Allah, jika sekiranya sang khalifah Sulaiman ini adalah walimu ya Allah, kekasihmu ya Allah, maka mudahkanlah urusannya melakukan kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Namun jika seandainya dia bukanlah kekasihmu ya Allah, maka hendaklah engkau eh, tarik ubun-ubunnya untuk melakukan kebaikan. Ya. Lalu sang khalifah mengatakan, wahai pembantuku, ya berikanlah kepada Abu Hazim ini 100 dinar. Ya, jadi sang khalifah ini ingin memberikan hadiah ya kepada Abu Hazim karena berkat nasihat-nasihatnya, maka sang khalifah pun tersentuh jiwanya, maka sempat menangis juga, maka beliau sang khalifah ingin memberikan 100 dinar. 100 dinar itu kalau dikonversikan dengan rupiah sekarang ini kurang lebih 200 juta ya. Iya, kurang lebih 200 juta. Luar biasa. Artinya hadiah yang cukup besar. Ya, apa kata sang khalifah? Wahai Abu Hazim, ambillah uang ini. Ya, apa kata Abu Hazim? Saya tidak butuh kepada uang itu. Ya, coba lihat ya, sang ulama ini ya sangat betul-betul dia tidak tertarik dengan uang tersebut, dengan dunia tersebut. Ya, ya, ya. Hanya saja beliau mengatakan, ya sebenarnya saya dan orang lain selain saya itu juga butuh kepada uang ini. Ya, artinya sama-sama gitu. Jangan jangan hanya saya saja yang mendapatkan uang yang besar sebesar ini, sedangkan rakyatmu tidak mendapatkan yang sama seperti saya. Ya, karena sama-sama gitu, sama-sama rakyat. Ya, jika engkau ingin memberikan juga kepada wargamu dengan yang atau membagi-bagi uang ini kepada wargamu ya, kepada kami ya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka saya tidak butuh kepada uang ini ya. Ini ikhwat Islam, azakullah. Ya, ya. Jadi intinya di sini bahwasanya eh, sang khalifah sangat takjub ya, sangat senang
sangat terharu, terpengaruh dengan nasihat dari sang ulama. Jadi intinya ya begitulah sang ulama, para dai itu mesti memberikan nasihat-nasihat ya pada para pemimpin. Boleh jadi pemimpin khilaf ya dalam menyelenggarakan pemerintahannya ada kesalahan namanya manusia, maka disitulah para ulama untuk menasihati tentu dengan cara-cara yang baik. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya secara singkat saja ya kisahnya tentang nasihat-nasihat para ulama kepada para pemimpin mereka. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau mau bertanya silakan ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua, bisa kita amalkan. Semoga kita bisa saling nasihat menasihati. Tatkala ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, maka hendaklah kita mendengarkannya dan menjalankan nasihat tersebut. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilafannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.